Bisnis makanan frozen halal untung harian dari kulkas. Namanya Nisa, mahasiswi semester akhir yang tinggal di kos sederhana. Kuliah online memberinya banyak waktu di rumah, tapi juga menambah beban biaya hidup. Suatu hari, ia coba bikin risol isi sayur beku untuk teman kos. Ternyata pada suka. Dengan modal kompor portable, freezer kecil, dan bahan seadanya, ia mulai produksi 20 bungkus per hari. Ia jual lewat WhatsApp, Instagram, dan menitip ke toko kelontong. Yang bikin dia semua produk halal tanpa pengawet dan ada label bahan jelas. Biwas dan Apfler, ia kemas dan box es krim. Sekarang, Alia, seorang muslimah kreatif, punya hobi bikin kue sejak kecil. Menjelang Ramadan, dia kepikiran, gimana kalau hobi ini jadi cuan? Dari dapur rumah, ia mulai produksi kue kering halal, nastar, kastengel, dan putri salju. Semua bahan dipilih yang bersertifikat halal, tanpa pengawet, dan dibuat dengan penuh cinta. Target pasarnya jelas, grup pengajian ibu-ibu di komplek dan teman-teman arisan mamanya. Biar makin menarik, Alia kemas kuenya dalam toples cantik dan paket yang bisa dijadikan hadiah lebaran. Ternyata laris. Dalam 2 minggu, puluhan order masuk. Modalnya kecil, tapi hasilnya lumayan. Alia nggak cuma dapat penghasilan tambahan, tapi juga rasa bangga bisa bantu orang lain berbagi kebaikan lewat bingkisan halal. Musim TR bukan cuma soal nerima uang, tapi juga soal kreatif cari peluang. Dari dapur rumah, Alia buktikan cuan halal itu enak dan berkah. Nadia memulai bisnis baju muslim dari rumah, hanya bermodal 3 set gamis hasil patungan dengan temannya. Awalnya, ia foto sendiri, jadi modal sendiri, dan promosi lewat WhatsApp Story dan Instagram. Satu demi satu terjual, bukan karena harga termurah, tapi karena respon cepat dan pelayanan ramah. Melihat antusiasme pasar, Nadia mulai belajar digital marketing. Ia rutin posting konten mix antara outfit tips dan reminder islami. Puncaknya, saat pertama kali coba live di IG, penonton 20 orang, tapi sold out dalam 15 menit. Kini Nadia bisa impor langsung dari konveksi langganan. Tanpa toko fisik, ia kirim ratusan paket setiap bulan dari rumah kecilnya. Modalnya bukan gedung megah, tapi konsistensi, kepercayaan, dan doa. Dari 3 gamis jadi brand kecil-kecilan yang dikenal di komunitas ibu-ibu muda. Nadia buktikan, jualan baju muslim gak harus nunggu punya toko. Yang penting jalan dulu. Fadil, mahasiswa jurusan syariah, awalnya cuma bantu anak tetangganya belajar ngaji. Tiap sore, ia datang ke rumah sambil bawa musyaf dan semangat. Nggak disangka, si anak cepat bisa dan orang tuanya senang. Dari situ, tawaran datang satu persatu, dari teman ke teman, mulut ke mulut. Melihat peluang, Fadil mulai buka jasa bimbingan ngaji anak privat. Fokusnya bukan cuma lancar baca, tapi juga cinta Al-Quran. Ia sabar, ngajarnya lembut, dan selalu mulai dengan doa. Tak lama, permintaan datang dari luar kota. Akhirnya, Fadil buka kelas online via Zoom. Modal, cuma HP, kuota, dan niat. Tapi hasilnya bukan cuma uang, tapi juga kepercayaan dan keberkahan. Orang tua senang, anak-anak semangat. Fadil pun bersyukur. Ngajar ngaji bukan cuma kerja, tapi amanah. Di era digital, dakwah dan rezeki bisa jalan bareng. Dan Fadil tunjukkan jadi guru ngaji di zaman sekarang masih sangat dibutuhkan dan sangat bernilai. Fahmi, mahasiswa jurusan sastra, suka nulis dan aktif ikut kajian. Suatu hari, dia sadar banyak akun dakwah dan UMKM syariah butuh konten islami yang menyentuh, tapi tak semua bisa merangkai kata dengan baik. Dari situ lahirlah ide, jasa nulis caption islami di Instagram. Fahmi mulai tawarkan jasanya ke akun motivasi islami dan pelaku usaha muslim. Ia bantu mereka bikin caption dakwah yang singkat, padat, dan penuh makna, baik untuk promosi produk halal maupun konten inspirasi harian. Biayanya mulai dari 10.000 per caption. Karena jasa ini digital, Fahmi nggak perlu modal besar. Cukup laptop, ilmu agama, dan kreativitas. Dalam seminggu dia bisa dapat 10-20 order. Lumayan banget untuk tambahan uang jajan. Dan yang penting, berkah. Caption islami bukan cuma soal kata-kata. Lewat jasa ini, Fahmi merasa ikut andil menyebarkan kebaikan. It's just next hours it's one truth. Rizky, mantan barista di kafe ternama, memutuskan hijrah setelah merasa pekerjaannya mulai jauh dari nilai-nilai Islam. Ia punya mimpi sederhana, buka kedai kopi sendiri tapi tanpa riba. Nggak ambil cicilan, nggak utang bank. Semua alat dari grinder sampai espresso maker dibeli pelan-pelan, tunai, hasil nabung selama 2 tahun. Lokasinya cuma di teras rumah. Menu andalan, kopi susu gula aren, dan manual brew. Tapi yang bikin beda, Rizky bawa semangat ngopi syariah, jualannya jujur, bahan-bahan halal, dan suasana yang nyaman buat ngobrol sambil muhasabah. Awalnya sepi, tapi karena konsisten, pelanggannya mulai ramai.
Banyak yang datang bukan cuma buat kopi, tapi juga buat cari ketenangan. Ada yang bilang, kopi di sini rasanya tenang. Rizky buktiin, usaha kecil tanpa riba bukan cuma mungkin, tapi juga penuh berkah. Dari dapur rumah, Allah bukakan pintu rezeki lewat aroma kopi dan niat yang lurus. Modal 50.000 bisa jualan apa? Bisnis halal untuk muslimah. Seorang ibu rumah tangga bernama Aisyah sedang duduk termenung. Suaminya bekerja keras, tapi pengeluaran rumah makin tak terbendung. Ia ingin bantu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Suatu hari, ia melihat video tentang bisnis makanan ringan. Dengan modal 50.000, ia membeli bahan sederhana, tepung, gula, dan keju. Ia mulai membuat stik keju goreng, membungkusnya dengan plastik sederhana, dan menitipkan ke warung dekat rumah. Tak disangka, laris manis. Hari keempat, dia bisa produksi 2 kali lipat. Tetangganya mulai pesan. Aisyah tak hanya membantu ekonomi rumah, tapi juga memberi contoh bahwa wanita muslimah bisa berdaya, mandiri, dan tetap di jalan halal. Dari dapur kecil di rumahnya, Aisyah membuktikan, usaha kecil yang halal lebih baik daripada hasil besar yang syubhat. Semua berawal dari niat tulus dan modal 50.000. Dropship halal tanpa modal, cuma HP and niat. Fahri, pemuda lulusan SMA, sudah 6 bulan menganggur. Ia tak punya modal besar, tapi punya satu hal, smartphone dan semangat. Suatu malam, ia menemukan supplier mukena dan hijab syari yang menerima dropshipper tanpa biaya. Ia ambil foto produk, upload ke status WhatsApp, dan broadcast ke grup keluarga besar. Awalnya hanya diabaikan, tapi seminggu kemudian bibinya order mukena 2 set. Lalu temannya ikut pesan. Dalam 2 minggu, Fahri dapat komisi pertamanya, Rp75.000. Tak besar, tapi itu hasil dari usaha halal tanpa riba, tanpa tipu-tipu. Ia mulai belajar cara promosi yang lebih baik, bikin testimoni, bahkan tanya ke ustadz soal akad dropship yang benar. Sekarang tiap hari ada aja yang transfer. Fahri sadar, untuk memulai bisnis halal yang paling penting bukan uang, tapi niat, kejujuran, dan konsistensi. Dan semua itu sudah ada di genggaman kita masing-masing. Siska, seorang muslimah milenial, memutuskan untuk jadi reseller skincare lokal yang BPOM dan halal. Awalnya dia ragu apakah bisa dapat untung dari produk yang dijual, tapi dia sadar tren skincare halal semakin diminati, terutama oleh perempuan muda yang ingin produk aman dan sesuai syariah. Siska mulai bergabung dengan komunitas reseller, belajar cara promosi yang jujur dan menarik. Produk yang ia tawarkan memang terbukti kualitasnya, sehingga pelanggan percaya dan loyal. Meskipun keuntungan per transaksi tak besar, at 10-19 ribu saja, tapi karena konsisten, Siska bisa dapat untung sekitar 100.000 per hari. Pelan tapi pasti, Siska membangun bisnisnya tanpa perlu modal besar atau stok produk banyak. Skincare halal dan BPOM jadi nilai plus yang membuatnya lebih mudah menjual. Kini dia tak hanya dapat penghasilan tambahan, tapi juga merasa bangga bisa bantu teman dan keluarga menjaga jual produk sunnah dari rumah, bisnis dakwah. Zahra, ibu 3 anak yang aktif di pengajian rutin, ingin berdagang tapi tak mau tinggalkan anak-anak di rumah. Ia berpikir, kenapa nggak jual produk sunnah saja? Ia mulai dengan 10 batang siwak, 1 kilogram kurma ajwa, dan 3 botol madu Yaman. Semua dibungkus rapi dan diberi label yang mengingatkan keutamaan produk tersebut dalam sunnah Nabi SAW. Pertama kali promosi, Zahra hanya bagikan brosur di grup WhatsApp pengajian. Tak disangka, keesokan harinya langsung 50 pieces siwak dipesan. Teman-temannya bilang, ini bukan cuma belanja, tapi ibadah. Zahra terharu. Ia tak hanya menjual barang halal, tapi juga menjadi jalan dakwah di lingkungannya. Dengan usaha dari rumah, tanpa meninggalkan peran sebagai ibu, Zahra membuktikan, bisnis bisa jadi ladang amal jika niatnya benar dan barangnya berkah. Rezeki datang bukan karena modal besar, tapi karena